Bayangkan, kamu adalah seorang anak jalanan. Tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan bahkan tidak punya sepatu untuk melindungi kakimu dari hujan. Perutmu sudah kosong sejak kemarin, tubuhmu gemetar menahan dingin. Lalu di tengah langkah gontai itu, matamu menangkap sebuah dompet tebal, tergeletak di pinggir jalan yang sepi. Saat membukanya, pandanganmu langsung bergetar, 100 juta rupiah tersusun rapi di dalamnya. Uang yang cukup untuk mengubah hidupmu seketika. Tapi di saat yang sama, kamu sadar, ini bukan milikmu. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan? Inilah kisah nyata seorang anak yang memilih jalan yang tak banyak orang berani tempuh, dan bagaimana keputusannya hari itu mengubah hidupnya untuk selamanya. Langit di atas kota itu sejak pagi telah diselimuti awan kelabu pekat. Hujan turun perlahan, membasahi atap-atap seng yang berderit, membuat udara menjadi berat dan lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sampah yang menumpuk di sudut-sudut gang. Jalan-jalan becek, genangan air memantulkan lampu-lampu toko yang baru saja dinyalakan meski hari belum terlalu sore. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas yang tak pernah berhenti, ada seorang anak kurus berjalan sendirian, langkahnya pelan, pandangannya menunduk menatap tanah seakan mencari sesuatu. Itulah Bima, bocah berusia 12 tahun yang hidupnya tak pernah mengenal kata mudah. Sejak ibunya pergi tanpa jejak 5 tahun lalu, ia terbiasa tidur di emperan toko, beralas kardus basah, berselimut jaket tipis yang penuh sobekan. Pagi itu, Bima terbangun dengan tubuh yang kaku karena udara dingin menusuk tulang. Kardus bekas yang menjadi alasnya telah basah terkena rembesan air hujan. Ia bangun, menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor, lalu berjalan keluar dari emperan toko. Perutnya terasa kosong, keroncongan keras, mengingatkan bahwa ia belum makan sejak kemarin siang. Ia memulai hari dengan tujuan sederhana, mencari botol plastik atau kaleng bekas di pasar lama, berharap bisa dijual ke pengepul untuk mendapat beberapa ribu rupiah, cukup untuk membeli nasi bungkus murah. Hujan yang turun sejak subuh membuat pasar tampak sepi. Beberapa pedagang sibuk menutup lapak mereka dengan terpal, sementara air mengalir membentuk arus kecil di sepanjang tepi jalan. Bima menyusuri lorong sempit di antara kios-kios yang sebagian besar tertutup. Sesekali ia membungkuk, memungut botol atau plastik, memasukkannya ke dalam karung kecil yang ia bawa di punggung. Angin yang berhembus membawa aroma gorengan dari warung di ujung pasar, membuat perutnya semakin melilit. Perlahan, ia melangkah keluar dari area pasar, menyusuri trotoar yang licin. Di dekat halte tua yang catnya mengelupas dan kursinya berkarat, matanya menangkap sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tua, tergeletak di bawah bangku, setengah basah oleh air hujan. Hatinya berdebar, jarang sekali ia menemukan dompet di jalan, apalagi di tempat sepi seperti ini. Dengan tangan yang ragu, ia meraih dompet itu. Beratnya terasa padat, tidak seperti dompet kosong yang kadang ia temukan di tempat sampah. Ia membuka dompet itu dengan hati-hati, dan saat melihat isinya, waktu seakan berhenti. Tumpukan uang 100.000 rupiah, tebal, diikat rapi dengan karet, memenuhi bagian dalamnya. Ada juga beberapa lembar uang pecahan 50.000. Bima tertegun, uang sebanyak ini belum pernah ia lihat, bahkan di mimpinya sekalipun. Tangannya gemetar memegangnya, matanya sulit lepas dari kilau kertas uang itu. Dalam dompet tersebut, ia juga menemukan kartu identitas dan beberapa kartu lainnya. Nama di KTP itu tertulis, Surya Adiputra, alamatnya tidak jauh dari kota. Bima menelan ludah, pikirannya bercampur aduk. Dalam benaknya terlintas berbagai kemungkinan. Dengan uang ini, ia bisa makan enak, berhari-hari, membeli pakaian baru, bahkan mungkin menyewa kamar kecil untuk tidur tanpa takut diusir. Ia bisa keluar dari lingkaran lapar dan dingin yang selalu mengikutinya. Namun di sisi lain, suara hati kecilnya berbisik, uang ini bukan miliknya. Ada seseorang di luar sana yang sedang panik, kehilangan harta yang mungkin sangat penting baginya. Bima menutup dompet itu rapat, menggenggamnya erat, lalu berdiri. Langkahnya membawanya kembali ke pasar, mencoba mencari tahu apakah ada yang mengenal nama pemilik dompet. Ia bertanya kepada pedagang sayur, tukang bakso, bahkan tukang ojek, tapi tak ada yang mengenal. Ia lalu menyusuri jalanan ramai, memandangi setiap wajah yang ia lewati, berharap menemukan tanda-tanda orang yang sedang mencari dompet. Jam demi jam berlalu, hujan mulai mereda, tapi tubuhnya semakin lelah, dan rasa lapar semakin kuat menggoda. Di taman kota,
Bima duduk di bangku kayu yang basah, memandangi dompet itu lagi. Hatinya berperang. Setiap detik, godaan untuk mengambil sebagian uang itu semakin besar. Namun setiap kali ia hampir melakukannya, ia teringat kata-kata ibunya sebelum pergi, "Bima, apapun yang terjadi, jangan pernah ambil yang bukan milikmu." Kata-kata itu bergema di kepalanya, menembus segala rasa lapar dan lelah yang ia rasakan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi terdekat. Ia tahu ini berisiko, karena penampilannya sering membuat orang menganggapnya pembohong atau pencuri. Saat ia tiba di pos polisi, beberapa orang menatapnya curiga. Salah satu petugas awalnya enggan percaya dengan ceritanya, bahkan hampir mengusirnya. Namun ketika Bima menunjukkan dompet itu beserta isinya, ekspresi petugas berubah. Mereka memeriksa kartu identitas, lalu menghubungi nomor yang tertera di salah satu kartu. Beberapa jam kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang tergesa-gesa. Matanya langsung tertuju pada dompet itu. Wajahnya lega, campur aduk antara syukur dan heran. Pria itu adalah Surya Adiputra, seorang pengusaha sukses di kota itu. Ia mengaku kehilangan dompetnya saat terburu-buru menuju pertemuan penting. Uang 100 juta itu adalah dana yang akan digunakan untuk membayar gaji karyawannya hari itu. Surya terkesan luar biasa pada kejujuran Bima, apalagi setelah mendengar bahwa anak itu hidup di jalanan tanpa keluarga. Hari itu juga, Surya mengajak Bima makan di restoran. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bima merasakan nasi hangat, ayam goreng renyah, dan sup panas yang menghangatkan tubuhnya. Makan siang itu bukan hanya mengenyangkan, tapi juga mengembalikan rasa bahwa dunia masih punya orang baik. Surya lalu menawarinya tempat tinggal sementara di rumah singgah yang ia kelola bersama sebuah yayasan sosial. Bima setuju, meski awalnya ia canggung tinggal di kamar bersih dengan ranjang empuk. Minggu-minggu berikutnya, Bima mulai bersekolah kembali. Surya bahkan memberikan beasiswa penuh hingga ia lulus. Kisah itu tidak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, Bima berhasil masuk perguruan tinggi dengan prestasi akademik yang membanggakan. Ia mengambil jurusan manajemen, terinspirasi oleh Surya yang menjadi mentornya. Media lokal yang pernah meliput kisahnya dulu kembali memberitakan pencapaiannya, dan kisah Bima pun menyebar lebih luas, menjadi inspirasi banyak orang. Ia belajar bahwa keputusan-keputusan kecil yang kita ambil, bahkan ketika tak ada orang yang melihat, bisa membentuk jalan hidup yang luar biasa. Dan bagi Bima, semua itu dimulai di hari hujan, di halte tua, ketika ia memilih untuk mengembalikan dompet berisi 100 juta rupiah. Bayangkan, kamu adalah seorang anak jalanan. Tidak punya rumah, tidak punya keluarga, dan bahkan tidak punya sepatu untuk melindungi kakimu dari hujan. Perutmu sudah kosong sejak kemarin, tubuhmu gemetar menahan dingin. Lalu di tengah langkah gonte itu, matamu menangkap sebuah dompet tebal, tergeletak di pinggir jalan yang sepi. Saat membukanya, pandanganmu langsung bergetar, 100 juta rupiah tersusun rapi di dalamnya. Uang yang cukup untuk mengubah hidupmu seketika. Tapi di saat yang sama, kamu sadar, ini bukan milikmu. Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan? Inilah kisah nyata seorang anak yang memilih jalan yang tak banyak orang berani tempuh, dan bagaimana keputusannya hari itu mengubah hidupnya untuk selamanya. Langit di atas kota itu sejak pagi telah diselimuti awan kelabu pekat. Hujan turun perlahan, membasahi atap-atap seng yang berderit, membuat udara menjadi berat dan lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sampah yang menumpuk di sudut-sudut gang. Jalan-jalan becek, genangan air memantulkan lampu-lampu toko yang baru saja dinyalakan meski hari belum terlalu sore. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas yang tak pernah berhenti, ada seorang anak kurus berjalan sendirian, langkahnya pelan, pandangannya menunduk menatap tanah seakan mencari sesuatu. Itulah Bima, bocah berusia 12 tahun yang hidupnya tak pernah mengenal kata mudah. Sejak ibunya pergi tanpa jejak 5 tahun lalu, ia terbiasa tidur di emperan toko, beralas kardus basah, berselimut jaket tipis yang penuh sobekan. Pagi itu, Bima terbangun dengan tubuh yang kaku karena udara dingin menusuk tulang. Kardus bekas yang menjadi alasnya telah basah terkena rembesan air hujan. Ia bangun, menepuk-nepuk pakaiannya yang kotor, lalu berjalan keluar dari emperan toko. Perutnya terasa kosong, keroncongan keras, mengingatkan bahwa ia belum makan sejak kemarin siang. Ia memulai hari dengan tujuan sederhana, mencari botol plastik atau kaleng bekas di pasar lama, berharap bisa dijual ke pengepul untuk mendapat beberapa ribu rupiah.
cukup untuk membeli nasi bungkus murah. Hujan yang turun sejak subuh membuat pasar tampak sepi. Beberapa pedagang sibuk menutup lapak mereka dengan terpal, sementara air mengalir membentuk arus kecil di sepanjang tepi jalan. Bima menyusuri lorong sempit di antara kios-kios yang sebagian besar tertutup. Sesekali ia membungkuk, memungut botol atau plastik, memasukkannya ke dalam karung kecil yang ia bawa di punggung. Angin yang berhembus membawa aroma gorengan dari warung di ujung pasar, membuat perutnya semakin melilit. Perlahan, ia melangkah keluar dari area pasar, menyusuri trotoar yang licin. Di dekat halte tua yang catnya mengelupas dan kursinya berkarat, matanya menangkap sesuatu yang berbeda dari biasanya. Sebuah dompet kulit berwarna coklat tua, tergeletak di bawah bangku, setengah basah oleh air hujan. Hatinya berdebar, jarang sekali ia menemukan dompet di jalan, apalagi di tempat sepi seperti ini. Dengan tangan yang ragu, ia meraih dompet itu. Beratnya terasa padat, tidak seperti dompet kosong yang kadang ia temukan di tempat sampah. Ia membuka dompet itu dengan hati-hati, dan saat melihat isinya, waktu seakan berhenti. Tumpukan uang Rp100.000, tebal, diikat rapi dengan karet, memenuhi bagian dalamnya. Ada juga beberapa lembar uang pecahan Rp50.000. Bima tertegun, uang sebanyak ini belum pernah ia lihat, bahkan di mimpinya sekalipun. Tangannya gemetar memegangnya, matanya sulit lepas dari kilau kertas uang itu. Dalam dompet tersebut, ia juga menemukan kartu identitas dan beberapa kartu lainnya. Nama di KTP itu tertulis, Surya Adiputra, alamatnya tidak jauh dari kota. Bima menelan ludah, pikirannya bercampur aduk. Dalam benaknya terlintas berbagai kemungkinan. Dengan uang ini, ia bisa makan enak berhari-hari, membeli pakaian baru, bahkan mungkin menyewa kamar kecil untuk tidur tanpa takut diusir. Ia bisa keluar dari lingkaran lapar dan dingin yang selalu mengikutinya. Namun di sisi lain, suara hati kecilnya berbisik, uang ini bukan miliknya. Ada seseorang di luar sana yang sedang panik, kehilangan harta yang mungkin sangat penting baginya. Bima menutup dompet itu rapat, menggenggamnya erat, lalu berdiri. Langkahnya membawanya kembali ke pasar, mencoba mencari tahu apakah ada yang mengenal nama pemilik dompet. Ia bertanya kepada pedagang sayur, tukang bakso, bahkan tukang ojek, tapi tak ada yang mengenal. Ia lalu menyusuri jalanan ramai, memandangi setiap wajah yang ia lewati, berharap menemukan tanda-tanda orang yang sedang mencari dompet. Jam demi jam berlalu, hujan mulai mereda, tapi tubuhnya semakin lelah, dan rasa lapar semakin kuat menggoda. Di taman kota, Bima duduk di bangku kayu yang basah, memandangi dompet itu lagi. Hatinya berperang, setiap detik, godaan untuk mengambil sebagian uang itu semakin besar. Namun setiap kali ia hampir melakukannya, ia teringat kata-kata ibunya sebelum pergi, Bima, apapun yang terjadi, jangan pernah ambil yang bukan milikmu. Kata-kata itu bergema di kepalanya, menembus segala rasa lapar dan lelah yang ia rasakan. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi terdekat. Ia tahu ini berisiko, karena penampilannya sering membuat orang menganggapnya pembohong atau pencuri. Saat ia tiba di pos polisi, beberapa orang menatapnya curiga. Salah satu petugas awalnya enggan percaya dengan ceritanya, bahkan hampir mengusirnya. Namun ketika Bima menunjukkan dompet itu beserta isinya, ekspresi petugas berubah. Mereka memeriksa kartu identitas, lalu menghubungi nomor yang tertera di salah satu kartu. Beberapa jam kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang tergesa-gesa. Matanya langsung tertuju pada dompet itu. Wajahnya lega, campur aduk antara syukur dan heran. Pria itu adalah Surya Adiputra, seorang pengusaha sukses di kota itu. Ia mengaku kehilangan dompetnya saat terburu-buru menuju pertemuan penting. Uang 100 juta itu adalah dana yang akan digunakan untuk membayar gaji karyawannya hari itu. Surya terkesan luar biasa pada kejujuran Bima, apalagi setelah mendengar bahwa anak itu hidup di jalanan tanpa keluarga. Hari itu juga, Surya mengajak Bima makan di restoran. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bima merasakan nasi hangat, ayam goreng renyah, dan sup panas yang menghangatkan tubuhnya. Makan siang itu bukan hanya mengenyangkan, tapi juga mengembalikan rasa bahwa dunia masih punya orang baik. Surya lalu menawarinya tempat tinggal sementara di rumah singgah yang ia kelola bersama sebuah yayasan sosial. Bima setuju, meski awalnya ia canggung tinggal di kamar bersih dengan ranjang empuk. Minggu-minggu berikutnya, Bima mulai bersekolah kembali.
Surya bahkan memberikan beasiswa penuh hingga ia lulus. Kisah itu tidak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, Bima berhasil masuk perguruan tinggi dengan prestasi akademik yang membanggakan. Ia mengambil jurusan manajemen, terinspirasi oleh Surya yang menjadi mentornya. Media lokal yang pernah meliput kisahnya dulu kembali memberitakan pencapaiannya, dan kisah Bima pun menyebar lebih luas, menjadi inspirasi banyak orang. Ia belajar bahwa keputusan-keputusan kecil yang kita ambil, bahkan ketika tak ada orang yang melihat, bisa membentuk jalan hidup yang luar biasa. Dan bagi Bima, semua itu dimulai di hari hujan, di halte tua, ketika ia memilih untuk mengembalikan dompet berisi 100 juta rupiah.